Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kalian akan belajar tentang suku bangsa di Indonesia. Coba perhatikan. Di Pulau Jawa ada beberapa suku. Suku Betawi, suku Baduy di Banten, suku Sunda di Jawa Barat, suku Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, suku Madura, dan suku Tengger di Jawa Timur. Di Pulau Sumatera ada suku Komering di Sumatera Selatan, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Aceh di daerah Aceh. Pindah ke Pulau Kalimantan, ada suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Ngaju juga masih di Kalimantan Selatan, suku Dayak di Kalimantan Tengah. Banyak penduduk suku Dayak di Kalimantan. Suku Berau di pesisir Kalimantan Timur, dan suku Kutai itu juga di Kalimantan Timur. Satu lagi ada suku Tidung di Kalimantan Utara. Kita pindah ke Pulau Sulawesi. Ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Tolaki. Di Kepulauan Maluku ada suku Bacan, suku Ambon, suku Kai, dan suku Tanimbar. Kita pindah ke pulau Indonesia yang paling timur. Ada suku Dani, suku Biak, suku Sentani, suku Asmat. Berikutnya kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama ada suku Manggarai, suku Sumba, suku Bima, suku Sasak, dan suku Bali. Itulah beberapa contoh suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Gunung itu terbentuk dari lipatan dan patahan dari pertemuan lempeng bumi, menyebabkan retakan, kemudian mengeluarkan magma atau lava sehingga membentuk gunung. Ada gunung berapi dan tidak berapi. Yang saya tampilkan itu contoh dari gunung berapi. Kemudian, pegunungan adalah deretan gunung yang saling berdekatan. Di Indonesia, kebanyakan pegunungannya termasuk pegunungan menengah. Berikutnya ada dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada pantai dan laut. Pantai itu pertemuan antara wilayah darat dengan laut. Bisa dijadikan tempat wisata, budidaya tambak, dan sebagainya. Kemudian jika laut itu genangan air yang sangat banyak, luas, dan rasanya asin. Kumpulan dari laut yang sangat luas dinamakan samudra. Luas lautan lebih luas daripada daratan. Tanjung dan teluk. Tanjung itu daratan yang bentuknya menjorok ke laut. Sedangkan teluk itu kebalikannya, lautan yang menjorok ke wilayah daratan. Bukit dan lembah.
Bukit itu tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, tetapi lebih rendah daripada gunung. Kumpulan dari bukit disebut perbukitan. Sedangkan lembah, dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Kemudian ada padang rumput dan danau. Padang rumput atau disebut sabana itu tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan biasanya digunakan untuk peternakan. Sedangkan danau itu genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Sungai dan rawa. Sungai itu aliran air dalam jumlah yang besar mengalir di daratan. Pusatnya itu hulu, itu air berasal dari dataran tinggi atau gunung, sedangkan muaranya ujungnya nanti di laut atau danau. Sedangkan rawa itu lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa atau sepanjang waktu dan tanahnya berlumpur. Itulah materi kita hari ini. Selamat belajar.